Beberapa tahun belakangan ini terjadi suatu pergeseran yang tidak bisa dihindari. Dalam arti bahwa para pegawai di pemerintahan itu tidak hanya di swasta, tetapi di pemerintahan juga diharapkan tumbuh sikap profesionalisme. Sehingga tentu ini akan berdampak pada kapabilitas organisasi untuk mencapai apa yang menjadi tugas yang dibebankan oleh pemerintah, baik pemerintah atasannya, pemerintah atasnya, baik terhadap pemerintah tingkat atasnya, maupun kesepakatan dengan Dewan Perwakilan Rakyat daerah. Apa yang saya maksud di sini bahwa profesionalisme menghadapi sebuah tantangan baru karena munculnya era digital. Nah, karena itu bagaimana upaya-upaya menciptakan birokrasi yang handal, yang didukung oleh pegawai ASN yang profesional dan mampu beradaptasi dengan era digital dan mampu memanfaatkan keunggulan-keunggulan digital dalam meningkatkan kualitas layanan kepada masyarakatnya. Hal pertama yang saya kira penting untuk kita pahami bersama, apa sih yang dimaksud dengan profesionalisme itu? Di dalam berbagai literatur disebutkan bahwa profesionalisme itu merupakan sikap, perilaku, dan kualitas individu pegawai di dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya sesuai dengan standar etika dari standar yang berlaku di dalam bidangnya. Kalau kita mengacu kepada Undang-Undang ASN nomor 5 tahun 2014, profesionalitas itu dipahami sebagai kualitas sikap anggota suatu profesi serta derajat pengetahuan dan keahlian yang dimiliki untuk dapat melakukan tugas pekerjaan sesuai dengan standar dari persyaratan yang ditentukan. Kalau kita mengacu kepada penilaian yang sering disampaikan ya oleh lembaga-lembaga tertentu, dan dalam hal ini indeks profesionalisme pegawai pemerintah, itu ada 4 kriteria yang menjadi penilaian. Tentu yang pertama itu adalah kapabilitas. Kemudian yang kedua, etika dan integritas. Yang ketiga adalah perilaku. Dan yang keempat adalah keterampilan. Dan jika kita menoleh kepada lembaga yang atau institusi yang menelurkan atau mengeluarkan atau merilis ya, terkait indeks profesionalisme pegawai pemerintah di negara-negara ASEAN untuk tahun 2023 yang diterbitkan di tahun 2024 dan yang menerbitkan adalah World Bank, maka dari 10 negara ASEAN nampak bahwa Indonesia masih menduduki peringkat ke-6 dilihat atau dinilai dari profesionalitas para pegawai yang ada di Indonesia. Yang pertama di sini yang di peringkat pertama adalah Singapura, Malaysia, Thailand, Filipina, Vietnam, baru Indonesia. Itu pun nilai antara Vietnam sebagai urutan kelima dibandingkan Indonesia itu sedikit agak jauh ya, di mana Vietnam mendapatkan nilai skor 54,3, sementara Indonesia itu 44,5. Lalu kemudian di bawahnya ada beberapa negara anggota ASEAN yang tentu sangat jauh ya. Ada juga indeks yang diterbitkan yang berkaitan dengan indeks literasi digital pegawai pemerintah khususnya di tingkat ASEAN, di mana menjadi ukurannya adalah ada 4 dimensi. Yang pertama tentu dimensi akses yang mengukur tingkat akses pegawai pemerintah terhadap teknologi digital. Dimensi yang kedua adalah kompetensi yang mengukur tingkat kemampuan pegawai pemerintah untuk menggunakan teknologi digital. Dimensi yang ketiga adalah perilaku yang mengukur tingkat penggunaan teknologi digital oleh pegawai pemerintah di dalam kehidupan sehari-hari di mana mereka bekerja. Dan dimensi yang keempat adalah dampak yang mengukur tingkat dampak penggunaan teknologi digital oleh pegawai pemerintah terhadap kinerjanya. Jika kita menilai atau melihat e-Government Development Center of National University of Singapore bekerja sama dengan Microsoft di tahun 2024
telah merilis Indeks Literasi Digital Pegawai Pemerintah ASEAN, di mana dalam matriks ini diperlihatkan bahwa Indonesia masih tertinggal jauh dibandingkan Singapura, Malaysia, Thailand, Filipina, Vietnam, bahkan Brunei Darussalam. Sehingga kita menduduki urutan ke-7. Lagi-lagi terpaut hampir 10 poin dengan Brunei Darussalam yang berada di level ke-6. Hal yang menarik untuk kita kaji dalam konteks ini bahwa di dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 itu nilai dasar daripada ASN telah hilang seperti sebelumnya ada di Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang profesionalitas. Tetapi di Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 ini itu hanya tercantum di dalam bab 8 pasal 27 ayat 2 yang menyatakan bahwa manajemen ASN diselenggarakan berdasarkan sistem merit. Jadi tidak ada pasal secara khusus yang membahas tentang profesionalisme. Nah, yang ada adalah bahwa basisnya pada sistem merit. Kondisi yang terjadi sekarang ini bahwa pelaksana sistem merit seperti di Undang-Undang Nomor 5 2014 itu adalah Komisi Aparatur Sipil Negara. Tetapi dalam undang-undang ini yang baru sebagai revisi daripada Undang Nomor 5 2014 sudah tidak ada Komisi Aparatur Sipil Negara. Nah, ini tentu satu problema tersendiri, padahal ini merupakan titik anjak bagaimana kontribusi ASN di dalam konteks birokrasi yang mendukung pembangunan. World Bank telah merilis bahwa hasil-hasil penelitian mereka dan terbaru mengatakan bahwa kontribusi sistem merit di dalam pembangunan itu antara 20-30%. Bisa dibayangkan kalau di dalam Undang-Undang Nomor 5 2014 itu memang ada satu lembaga non-struktural dan independen untuk mengimplementasikan sistem merit di dalam konteks manajemen pemerintahan. Nah, ini tentu satu tantangan sendiri, sehingga penting sesegera mungkin melalui peraturan pemerintah yang baru sebagai turunan daripada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 ini untuk memperjelas bagaimana proporsionalitas itu dalam kaitannya dengan sistem merit. Mengapa penting kalau kita mencoba untuk melihat kembali definisi sistem merit itu merupakan kebijakan dan manajemen ASN yang berdasarkan pada kualifikasi, kompetensi, dan kinerja secara adil dan wajar dengan tanpa membedakan latar belakang politik, ras, warna kulit, agama, asal-usul, jenis kelamin, status pernikahan, umur, atau kondisi kecatatan. Sehingga menekankan aspek egaliter yang berbasis pada penempatan seseorang dalam jabatan itu betul-betul karena prestasinya. Dan ini sudah jauh-jauh hari dikemukakan oleh Max Weber, seorang ahli birokrasi, bahwa seorang diangkat dalam sebuah jabatan karena prestasi, bukan karena pertimbangan-pertimbangan lainnya seperti yang ada yang sudah disebutkan di dalam Undang-Undang ASN sebelumnya. Kalau kita mencoba untuk melihat dengan jelas pandangan para ahli tentang profesionalisme itu menjadi penting untuk kita perhatikan. Misalnya Mary Parker yang menyebut bahwa profesionalisme itu adalah kemampuan untuk mengintegrasikan pengetahuan, keterampilan, dan etika dalam menghadapi tuntutan pekerjaan. Jadi profesionalisme ini merupakan gabungan, tidak berdiri sendiri. Dan kita lihat selain aspek pengetahuan dan keterampilan, aspek yang penting adalah etika. Yang sekarang ini banyak disoroti karena para elit kita, baik di partai politik maupun di eksekutif, telah banyak kehilangan nilai-nilai etika yang mendasari profesionalisme itu. Ahli kedua adalah Stephen R. Covey yang menyatakan bahwa seorang profesional itu adalah seorang yang bertindak secara konsisten di dalam kesesuaian dengan nilai-nilai dan prinsip-prinsip yang mereka yakini. Dan Warren Buffett, salah seorang orang terkaya di dunia, itu mendefinisikan profesionalisme
dengan apa yang dia sebutkan dan definisikan bahwa profesionalisme adalah dengan apa yang Anda lakukan ketika orang lain tidak melihatnya. Nah, ini adalah standar yang Anda buat untuk diri sendiri. Artinya bahwa ada kemampuan untuk melihat peluang-peluang yang tidak dilihat oleh orang lain, dan Anda terus berusaha untuk meningkatkan kapasitas Anda sehingga Anda berbeda dengan yang lainnya. Mengapa profesionalisme ini sangat penting, khususnya diterapkan di tempat kerja? Karena itu akan meningkatkan produktivitas para pegawai. Profesionalisme meningkatkan efisiensi dan efektivitas kerja, mengurangi kesalahan, dan meningkatkan hasil yang dicapai. Juga dalam konteks ini akan menumbuhkan lingkungan kerja yang harmonis. Profesionalisme menciptakan suasana kerja yang positif, saling menghormati, dan bebas dari konflik yang merugikan. Berikutnya itu memberikan pengembangan karir bagi seorang pegawai. Keseriusan dan dedikasi dalam menjalankan tugas membuka peluang untuk mengembangkan karir yang lebih baik. Bagi seorang pimpinan di organisasi pemerintah, perlu menyusun sebuah langkah-langkah untuk membudayakan profesionalisme di tempat kerja, karena seperti yang disebutkan sebelumnya bahwa profesionalisme ini memberikan dampak positif bagi organisasi. Cara untuk membudayakan itu pertama, jaga etika. Bertindak dengan integritas, jujur, dan berpegang pada nilai-nilai organisasi. Yang kedua, penguatan kompetensi. Karena itu, upayakan agar bawahan Anda itu untuk tingkatkan pengetahuan dan keterampilannya melalui pelatihan dan pengembangan diri. Yang ketiga, komunikasi yang efektif. Berinteraksi secara terbuka dengan rekan kerja dan berupaya untuk memberikan atau menyampaikan pendapat dengan sopan dan jelas. Yang keempat tentu memelihara profesionalitas. Karena itu pahami peran Anda, hadapi tantangan dengan sikap positif, dan tunjukkan keahlian Anda secara konsisten. Seperti yang saya sebutkan di awal tadi bahwa profesionalisme atau para pegawai saat ini menghadapi sebuah era baru yang harus mampu diadaptasikan diri di dalam kita bekerja sehingga ada kesesuaian antara profesionalitas yang kita terapkan saat ini tanpa berbasis digital dengan tantangan baru, bagaimana meningkatkan profesionalitas kita dengan mengakomodasi kemampuan-kemampuan yang ditawarkan oleh digital tersebut. Karena itu era digital telah mengubah cara kita bekerja, berkomunikasi, dan berinteraksi. Perkembangan teknologi telah menciptakan peluang baru dan mengubah lanskap mengelola organisasi secara dramatis. Dampak yang ditimbulkan di dalam dunia kerja dengan diintegrasikannya digitalisasi di dalam birokrasi, maka akan terjadi apa yang disebut dengan fleksibilitas kerja. Era digital telah membuka pintu bagi gaya kerja yang lebih fleksibel, termasuk kerja jarak jauh dan waktu kerja yang lebih bebas. Yang kedua adalah akuisisi teknologi. Pemerintah harus terus mengadopsi teknologi terbaru agar tetap berkinerja, mempengaruhi dinamika struktur organisasi dan proses bisnis internal organisasi. Yang ketiga adalah kolaborasi virtual. Kemajuan teknologi telah memungkinkan kolaborasi tim yang lebih efisien, terlepas dari lokasi geografis dari anggota tim. Nah, apa peran teknologi di dalam profesionalisme? Tentu yang pertama akan memperluas jangkauan. Teknologi memungkinkan profesionalitas untuk mencapai cakupan kerja yang lebih luas, bahkan global, dan mendukung pertumbuhan dan perkembangan kegiatan bisnis pemerintah. Yang kedua adalah optimasi produktivitas. Perangkat lunak dan aplikasi yang ada ditawarkan oleh digital tersebut memungkinkan pengelolaan tugas dan data yang lebih efisien. Yang ketiga adalah transformasi layanan. Ini yang selalu menjadi konsen daripada pemerintah, yaitu memberikan pelayanan yang lebih baik kepada masyarakatnya. Dan memungkinkan pelayanan lebih efektif,
dan inovatif di dalam pendekatan terhadap masyarakat dalam kaitan dengan memberikan layanan. Karena itu, profesionalisme dalam era digital ini itu akan memungkinkan terjadinya efisiensi komunikasi. Profesionalisme membantu di dalam mempertahankan efisiensi komunikasi di tengah kompleksitas platform digital. Yang kedua, reputasi online. Ini akan menjaga profesionalisme online, menjaga reputasi yang baik di mata klien, rekan-rekan, dan pihak-pihak yang terkait lainnya. Yang ketiga adalah adaptasi teknologi. Profesionalisme mendukung adaptasi terhadap perkembangan teknologi yang mendukung produktivitas. Yang keempat adalah efisiensi kerja. Profesionalisme meningkatkan efisiensi kerja dan kualitas hasil di tengah tekanan kerja yang cepat dan multitasking. Yang kelima adalah reputasi pemerintah. Profesionalisme mencerminkan citra positif pemerintah daerah dan dapat memberikan keunggulan dibandingkan daerah lainnya jika mampu mengadaptasikan daripada keunggulan digital di dalam bisnis pemerintah. Yang keenam adalah etika digital. Profesionalisme di era digital juga mencakup etika dalam penggunaan teknologi dan data organisasi. Dalam konteks ini bagaimana membangun big data. Tentu era digital ini akan menimbulkan tantangan tersendiri bagi upaya untuk membangun profesionalisme. Tantangan tersebut yang saya maksud adalah kehilangan privacy. Integrasi teknologi menghadirkan risiko terbocornya informasi pribadi yang bersifat sensitif. Yang kedua adalah kegagalan sistem. Meskipun canggih, sistem teknologi rentan terhadap serangan cyber dan kerentanan keamanan. Yang ketiga adalah surveillance digital. Profesional dihadapkan dengan pengawasan digital yang meningkat, mempengaruhi kebebasan individu di dalam berekspresi. Tantangan lain bagi seorang pegawai adalah tentu overload informasi. Pegawai yang seringkali dihadapkan pada banjir informasi tentu membutuhkan keahlian di dalam menyaring informasi yang benar-benar berguna dan punya korelasi dengan tugas-tugas mereka. Yang lainnya adalah perubahan peran. Era digital mengubah dinamika pekerjaan dan memerlukan adaptasi terus-menerus terhadap peran dan tanggung jawab. Karena banyak yang bisa kehilangan pekerjaan dengan mengakomodasi keunggulan daripada teknologi informasi dan komunikasi ini. Berikutnya penyelarasan prioritas. Menyelaraskan prioritas dalam tenggang waktu yang ketat merupakan tantangan yang lebih mendesak di dalam era digital saat ini dan ke depan. Apa saja keterampilan yang dibutuhkan untuk menjadi profesional di era digital? Yang pertama adalah kemampuan analitis. Dalam arti kemampuan mengolah data dan menerjemahkan hasil analisis menjadi keputusan strategik. Yang kedua adalah komunikasi virtual. Kemahiran di dalam bertukar informasi dan bermusyawarah melalui platform virtual. Yang keempat adalah adaptasi dan inovasi. Fleksibilitas dalam menghadapi perubahan dan menghasilkan ide-ide kreatif. Dan yang keempat adalah kemampuan belajar. Tentu kemampuan belajarnya berbeda dibandingkan sebelum-sebelumnya. Karena itu memperoleh pengetahuan dan keterampilan baru diperoleh melalui model pembelajaran berbasis teknologi. Bagaimana organisasi membangun strategi untuk mengembangkan profesionalisme di era digital? Maka langkah organisasi adalah melalui peningkatan keterampilan. Karena itu organisasi harus bisa berinvestasi dalam pelatihan dan pengembangan keterampilan teknis dan soft skill bagi pegawai. Strategi berikutnya adalah membangun budaya organisasi yang baru. Membangun budaya kerja yang mendukung keterbukaan, inovasi, dan profesionalisme. Yang ketiga adalah munculnya peluang-peluang karir yang baru. Memberikan kesempatan, pengalaman baru, dan tanggung jawab yang sesuai dengan perkembangan teknologi. Profesionalisme di era digital bukan sesuatu yang bebas nilai, tetapi harus juga berbasis pada etika profesional di dalam penggunaan teknologi. Etika tersebut adalah kepatuhan pada peraturan. Profesionalisme melibatkan
kepatuhan terhadap peraturan dan kebijakan penggunaan teknologi yang berlaku. Yang kedua adalah integritas data. Penting untuk terus menjaga integritas dan keamanan data, menghormati privasi individu dan entitas bisnis. Yang ketiga, tanggung jawab digital. Profesionalisme membutuhkan kesadaran akan dampak dari tindakan digital terhadap lingkungan sosial dan bisnis pemerintah. Beberapa tips untuk menjaga profesionalisme di dalam era digital. Pertama adalah komunikasi yang jelas. Karena itu pisahkan komunikasi pribadi dengan profesional. Gunakan platform yang sesuai. Yang kedua, update profil. Rutin memperbarui profil dan kualifikasi untuk mencerminkan perkembangan karir Anda. Yang ketiga, keamanan data. Pastikan penggunaan perangkat dan penyimpanan data telah terlindungi dengan baik. Kesimpulan yang kita bisa ambil bahwa di dalam era digital ini, membangun sebuah profesionalisme bukan sesuatu yang haram untuk dilakukan, tetapi yang terpenting adalah bagaimana mengintegrasikan profesionalisme kita yang telah ada ke era digital. Karena itu, kesimpulan pertama, pentingnya adaptasi. Karena adaptasi merupakan kunci untuk menjaga profesionalisme dan relevansi dalam situasi yang terus mengalami perubahan. Yang kedua adalah edukasi yang berkelanjutan. Pendidikan dan pengembangan keterampilan teknologi wajib untuk memenuhi tuntutan profesionalisme yang berbasis pada digitalisasi. Yang ketiga, masyarakat digital. Memahami dinamika dan perilaku di masyarakat digital penting di dalam menjaga profesionalisme. Bagaimana organisasi bisa mengevaluasi profesionalisme seorang pegawai dalam konteks era digital? Maka kriteria-kriteria yang penting ditentukan adalah persoalan kompetensi. Dalam konteks ini, bagaimana kemampuan individu untuk melaksanakan tugas dengan keahlian dan pengetahuan yang diperlukan. Yang kedua, persoalan integritas, konsistensi etika dan moral di dalam bertindak serta menjunjung tinggi nilai-nilai yang benar dan adil. Yang ketiga, komitmen. Ketegasan di dalam menjalankan tugas, menyelesaikan pekerjaan tepat waktu, dan berusaha untuk mencapai hasil yang baik. Yang keempat, kerjasama. Kemampuan untuk bekerja sama dengan orang lain, mendukung tim, dan membangun hubungan yang positif.